Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnia Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Syafitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyandra Aulia dari kelompok 12 Psikologi Anak dan Remaja kelas Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Pratiwi. Apa sih emosi itu? Emosi berasal dari kata émotion dalam bahasa Prancis dan émouvoir dalam bahasa Latin yang berarti bergerak keluar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Muhammad Najati. Menurut beliau, emosi ialah kondisi perasaan yang kacau hebat yang diiringi beberapa aspek individu, seperti perasaannya dan perilaku mereka. Yang kedua, menurut Daniel Goleman. Menurut beliau, emosi merujuk kepada suatu pikiran dan perasaan mental yang khas dan psikologis dari seseorang yang bisa diambil dari serangkaian tindakan tertentu. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa emosi ialah suatu reaksi sebagai dampak dari rangsangan yang didapat dari dalam diri maupun rangsangan dari luar individu. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 12, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang kekhasan emosi remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif, dan usaha untuk mengembangkan emosi positif. Di sini memaparkan sedikit materi tentang kekhasan emosi remaja. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa saat ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi disebabkan remaja berada di bawah tekanan sosial, dan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu. Ada 9 ciri perkembangan emosi pada remaja. Yang pertama, cenderung bersikap pemurung. Sebagian kemurungan remaja disebabkan perubahan biologis dalam hubungannya dengan kematangan seksual dan sebagian lagi karena kebingungannya dalam menghadapi orang dewasa. Yang kedua, ada kalanya berperilaku kasar untuk menutupi kekurangannya dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, ledakan-ledakan kemarahan sering terjadi sebagai akibat dari kombinasi. Yang keempat, ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, dan kelelahan karena bekerja terlalu keras atau pola makan yang tidak tepat atau tidur yang tidak cukup. Yang kelima, cenderung berperilaku tidak toleran terhadap orang lain dengan membenarkan pendapatnya sendiri. Yang keenam, mengamati orang tua dan guru-guru secara objektif, bahkan mungkin marah. Yang ketujuh, sering memberontak sebagai ekspresi dari perubahan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Yang kedelapan, dengan bertambahnya kebebasan, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tuanya. Mereka mengharapkan perhatian, simpati, dan nasihat orang tua atau guru. Dan yang terakhir, sering melamun untuk memikirkan masa depannya. Lalu, apa saja sih karakteristik perkembangan emosi pada remaja? Ada 5 karakteristik perkembangan emosi pada remaja awal. Yang pertama, emosi pada remaja berlangsung lebih lama. Bahkan, remaja lebih lambat untuk berpikir. Yang kedua, tidak terlihat hebat dan kuat. Yang ketiga, emosi lebih mendalam dan lama pada diri remaja. Yang keempat, emosi remaja jarang terjadi. Yang kelima, penyebab emosi remaja sulit diketahui karena remaja lebih pandai menyembunyikannya. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif. Ada berbagai hal yang menyebabkan emosi negatif. Hal tersebut dapat berasal dari dalam diri dan luar diri. Seperti 1. Kepribadian.
Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga memiliki emosi yang berbeda-beda. Misalnya, pada si A cenderung memiliki kepribadian yang mudah marah, sedangkan si B memiliki kepribadian yang mudah merasa bersalah. Hal tersebut mengakibatkan setiap orang memiliki emosi yang berbeda-beda karena kepribadiannya berbeda-beda. Yang kedua, kualitas tidur. Berdasarkan penelitian, seseorang yang tidur 7-8 jam per hari cenderung memiliki emosi yang positif, sedangkan pada seseorang yang memiliki jam tidur yang berantakan cenderung memiliki emosi yang negatif. Yang ketiga, stres. Stres dapat mengakibatkan seorang mengalami emosi yang negatif. Yang keempat, kegiatan atau keadaan sehari-hari. Misalnya, pada si A, ketika sedang bekerja, memiliki tekanan. Hal tersebut mengakibatkan dirinya dikuasai emosi negatif karena tekanan dari pekerjaan tersebut. Dan yang kelima, usia. Berdasarkan teori perkembangan, pada usia remaja dan dewasa awal, cenderung memiliki emosi yang tidak stabil atau labil, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan emosi negatif muncul. Selanjutnya saya akan membahas tentang usaha-usaha untuk mengembangkan emosi positif pada remaja. 1. Orang tua dan guru serta orang dewasa dalam lingkungan anak dapat memodal meredam emosi negatif. 2. Berpikir positif dengan memfasilitasikan lingkungan sekitar ketika menjalani kegiatan. 3. Adanya diskusi latihan beremosi. 4. Mengatur emosional dalam diri. 5. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan. 6. Adanya upaya untuk meredam emosi negatif tersebut. Baik, itulah sedikit pemaparan materi dari kami tentang emosi remaja. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.